Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Taqrib karya Abi Syuja' Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadza faslun. Ini fasal menerangkan tentang wala yasihu, dan tidaklah sah apa aqdun nikahi, akad nikah itu, illa biwaliyin, kecuali dengan seorang wali, wa syahidai mus'adlin, dan dua saksi yang adil. Adil maksudnya tidak fasik. Tidak fasik maksudnya bukan pelaku dosa besar yang masih aktif. Jadi fasik itu pengertiannya orang yang masih asyik dalam perbuatan dosa, terutama dosa besar yang dia belum taubati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak sempurna pernikahan itu. Kalau dalam mazhab Maliki juga sama, tidak sempurna pernikahan itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, la nikaha, tidak sah pernikahan itu illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalika fa huwa batilun. Wa ma kana, dan adapun sesuatu kana yang ada min nikahin, dari pernikahan, ala ghairi dzalika, atas selain itu, fa huwa batilun, maka dia batil. Jadi kalau ada pernikahan tidak memenuhi syarat, tidak ada walinya, dan atau tidak ada saksinya, maka pernikahannya batal.
Kalau batal la asra fil hukmi, tidak ada implikasi hukumnya, jadi tidak berdampak hukum. Makanya kalau menikah harus ada walinya dan juga harus ada 2 orang saksi yang adil. Yang adil maksudnya tidak fasik maksudnya ya, bukan pelaku dosa besar yang aktif masih. Kalau dulu dia pelaku dosa besar, sekarang tobat, sudah tidak fasik lagi, berarti dia sudah adil namanya. Rawahu Ibnu Hibban, telah meriwayatkan hadis tersebut siapa? Ibnu Hibban. Wa qala, dan beliau berkata, la yasihu fi dzikri syahidaini ghairuhu. La yasihu fi dzikri syahidaini ghairuhu. Jadi tidaklah sahih di dalam menyebutkan 2 syahid, 2 orang saksi, siapa ghairuhu, selainnya. Wa rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin, tidaklah sah pernikahan itu kecuali dengan seorang wali. Wa rawa ad-Daruqutni an Abi Hurairah, dan telah berkata hadis siapa Imam ad-Daruqutni dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la tuzawwijul mar'atul mar'ata, seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita yang lainnya. Wala tuzawwiju nafsaha, dan dia juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Wa kunna, dan adalah kami, naqulu kami berkata allati tuzawwiju nafsaha hiya zaniyah, adapun wanita yang menikahkan dirinya sendiri, dia adalah wanita penzina. Ini di dalam madhab Syafi'i ya. Saya enggak melebar kemana-mana dulu, saya mau terangkan dulu. Jadi pernikahan itu dalam madhab Syafi'i itu baru dipandang sah kalau ada walinya, 1. Yang kedua, kalau ada 2 saksi yang adil, yang baik, yang tidak fasik dalam hal ini. Dan saksi tersebut harus laki-laki, termasuk wali juga harus laki-laki. Nah, sehingga di hadis tadi sebutkan bahwa tidak bisa seorang wanita menikahkan wanita yang lain. Makanya seorang ibu tidak bisa jadi wali. Seorang bibi perempuan, kakak atau adik perempuan, saudari perempuan itu tidak bisa jadi wali. Makanya semua perwalian diambil dari jalur lelaki. Bapak, kakek, saudaranya bapak yang laki-laki, anaknya saudara bapak yang laki-laki, terus begitu. Jadi tidak diambil dari jalur ibu. Itu perwalian. Nah, makanya kalau kita bicara wali pasti laki-laki. Karena tidak sah seorang wanita menikahkan wanita yang lainnya, sebagaimana tidak sah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Bahkan dalam mazhab Syafi'i tadi dikatakan kalau sampai ada wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, berarti dia adalah wanita penzina. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Memang nanti sedikit berbeda dengan mazhab yang lain ya. Kayak dalam mazhab Hanafi itu saksi itu boleh 1 laki-laki 2 wanita boleh. Kalau dalam mazhab Hanafi itu. Jadi saksi nikahnya, bukan wali ya, saksi nikahnya itu 1 laki-laki 2 perempuan boleh. Kalau dalam mazhab Hanafi. Jadi berarti saksinya minimal 3. Itu kalau dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Hanafi, seorang wanita yang rusdah itu sudah rosyidah, sudah cerdas, sudah cukup dewasa gitu. Pemikirannya tidak hanya usianya ya, tapi pemikirannya, mentalnya juga itu sudah diperkenankan untuk menikahkan dirinya sendiri bahkan. Makanya di dalam mazhab Hanafi itu keberadaan wali bukan syarat sah atau bukan rukun sah, bukan rukun yang wajib ada, tapi merupakan syarat sempurna saja. Sehingga kalau saya baca dalam kitab Mizanul Kubro, contoh akad nikah dalam mazhab Hanafi di mana wanitanya mengakadkan dirinya sendiri, dia mengatakan kepada seorang lelaki yang ada 2 saksi laki-laki atau 1 saksi perempuan dan 1 saksi laki-laki 2 saksi perempuan,
Itu dia mengatakan di depan saksi itu, disaksikan oleh dua saksi itu, dia mengatakan zawwajtuka nafsi, saya nikahkan diri saya kepadamu. Terus si laki-laki ngomong qabiltu, saya terima. Itu asal semuanya syarat rukunnya itu terpenuhi dalam pengertian si wanita adalah wanita yang memang boleh menikah dengan laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut tidak terhalang menikah dengan wanita tersebut, maka sudah sah akad nikahnya dan dibayar mahar misil. Mahar misil itu apa? Mahar yang berlaku di keluarga itu biasanya berapa? Jadi kalau dia seorang perempuan, dia ada seorang adik misalnya, kakaknya sebelumnya menikah maharnya berapa? Misalnya emas 10 gram, ya udah minimal sama itu. Ya, jadi jangan kurang dari itu. Kalau kurang tidak boleh jauh-jauh dari situ. Itu namanya mahar misil. Lebih boleh kalau lebih. Itu seperti itu. Itu namanya mahar misil. Itu kalau dalam madhab Hanafi tadi. Tapi dalam madhab Syafi'i tidak bisa begitu. Pernikahan ini tidak hanya bersatunya dua hati, tapi bersatunya dua keluarga. Makanya diperlukan adanya wali. Karena pernikahan ini tidak hanya bersatunya dua hati, tapi bersatunya dua keluarga. Makanya diperlukan wali itu dalam mazhab Syafi'i, sehingga dinyatakan bahwa keberadaan wali ini merupakan wajib. Kalau tidak ada, tidak sah pernikahannya. Itu dalam mazhab Syafi'i itu. Itu seperti itu. Lanjut. Wa yaftaqirul waliyu, dan seorang wali itu membutuhkan, wasyahidani, dan dua saksi itu membutuhkan ila sitati syara'ita kepada 6 syarat. Wali dan saksi ini membutuhkan 6 syarat. 6 syarat ini harus ada pada wali dan saksi. Kalau tidak berarti enggak sah pernikahan. Tidak sah menjadi wali dan tidak sah menjadi saksi berarti. Yang pertama al-islamu, Islam, harus Islam. Saksi harus Islam, wali harus Islam. Maka ketika ada seorang mu'allaf yang masuk Islam, sementara bapak kandungnya masih belum masuk Islam, maka bapak kandungnya yang belum masuk Islam itu tidak bisa menjadi wali bagi seorang muslimah yang menjadi mu'allaf. Itu seperti itu. Wal bulughu, dan harus baligh. Misalnya yang mau jadi wali adiknya harus sudah baligh. Kalau belum baligh nggak boleh jadi wali. Itu seperti itu. Adik laki-lakinya. Wal aqlu, dan berakal sehat, tidak gila. Wal hurriyatu, dan merdeka, tidak boleh budak jadi saksi atau jadi wali, nggak boleh. Wad dukuratu, dan lelaki tadi. Wal adalatu, dan adil, maksudnya tidak fasik ya, tidak pelaku dosa besar. Illa annahu la yaftaqiru nikahu dhimmiyati ila islamil wali, kecuali bahwasanya untuk wanita kafir dhimmi itu walinya tidak harus Islam. Jadi kalau untuk wanita kafir dhimmi itu tidak harus walinya itu Islam. Wala nikahul amati ila adalati sayyidi, dan tidak pula nikahnya seorang budak perempuan tidak harus walinya itu seorang wali yang, tidak harus walinya dari sayyidnya, maksudnya itu adalah orang yang adil, tidak harus. Jadi wala nikahul amati ila adalati sayyidi. Jadi nikahnya seorang budak itu tidak menuntut adilnya seorang sayyid yang akan menjadi walinya itu. Maka dalam hal ini untuk wanita kafir dhimmi itu orang di luar Islam yang tinggal di negeri Muslim yang berdamai dengan orang Islam, karenanya dia membayar jizyah. Jizyah itu semacam ya uang keamanan lah untuk mereka, dijamin aman mereka dengan jizyah itu. Jadi Muslim dan non Muslim tadi berdamai dalam satu negeri. Dan si non muslim tadi dari kalangan Yahudi atau Nasrani, catatannya itu kalau dia menikah atau dinikahkan dengan laki-laki muslim, itu di surah Al-Maidah diperkenankan, tapi dengan catatan dia harus ahlul kitab ya.
Ahlul kitab itu kalau nggak Yahudi ya Nasrani. Nah, itu wali perempuan wanita yang dhimmi ya, kafir dhimmi tadi itu dia boleh dari ayahnya yang masih beragama tidak Islam tadi. Walinya itu. Nah, jadi khusus untuk wanita dhimmiyah. Untuk kasus pernikahan beda agama di mana wanitanya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, terus suaminya Muslim. Tapi saya ulang, ini sangat tidak dianjurkan ya. Sangat tidak dianjurkan, bukan apa-apa karena umur siapa yang tahu ya. Kan diharapkan dengan pernikahan itu kan nanti anak kita menjadi Muslim kan. Diharapkan dia juga tertarik untuk masuk Islam kan gitu. Nah, padahal kan dominasi wanita itu macam-macam terhadap laki-laki itu. Beberapa kasus yang terjadi kan ikut agama ibunya. Beberapa kasus ikut agama ibunya. Dan umur tadi tidak ada yang tahu, tadi saya ulang. Bisa saja baru menikah dan istrinya sedang hamil, bapaknya mati. Sehingga anaknya ya mau tidak mau ikut agama ibunya. Nah, resiko itu harus dihitung gitu. Walaupun secara hukum itu diperkenankan, namun secara resiko patut untuk diperhitungkan itu. Itu seperti itu. Ya konon di Eropa itu kenapa muslimin membludak? Itu imigran-imigran Arab yang notabene beragama Islam. Itu kan lari ke Eropa. Yang lari pasti militan-militannya, karena ketika terjadi kekacauan di Timur Tengah itu yang dicari pasti militannya. Yang dikejar militan Muslim itu pada lari ke Eropa. Menikahi wanita ahlul kitab dari kalangan Nasrani terutama. Wah, namanya militan kan semangat dakwahnya tinggi. Jadi anaknya dicetak jadi Muslim. Dengan izin Allah, anak-anaknya anak-anak Muslim. Makanya muslimin di Eropa itu membludak itu konon diantaranya gara-gara banyak imigran-imigran Arab yang lari ke Eropa, akhirnya menikahi wanita-wanita ahlul kitab di Eropa itu. Terus anak-anaknya banyak yang Muslim. Qaddarallah, kan umat Islam di Eropa sekarang kan naik signifikan itu dengan izin Allah. Nah, itu barokahnya imigran-imigran Arab dengan izin Allah itu. Itu Arab yang Muslim ya, Arab yang Muslim itu. Itu seperti itu. Wa aulal wulati al-ab, dan adapun paling utama-utamanya wali adalah bapak kandung. Kalau masih ada bapak kandung, wali yang lain tidak boleh. Saya ulang, kalau masih ada bapak kandung, wali yang lain tidak boleh. Kalau bapak kandung nggak setuju, tidak bisa berpindah ke wali yang lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tidak bisa berpindah ke wali yang lain, tapi langsung wali hakim. Namanya wali adol, wali terpaksa. Karena bapak dalam mazhab Syafi'i dia punya hak ijbar. Hak ijbar itu hak memaksa kepada anak gadis, tapi ya dengan catatan anak gadis. Kalau janda lain lagi, kalau janda. Kalau gadis, bapak punya hak ijbar memaksa. Maka kalau satu saat misalnya seorang bapak tidak menyetujui kandidat si anak perempuannya, dan si bapak karenanya tidak mau jadi walinya, maka perwalian tidak pindah ke wali yang lain, tidak bisa pindah ke pamannya, tidak bisa pindah ke adiknya, kakaknya, tidak bisa, kakak laki-lakinya. Satu-satunya yang mungkin adalah walinya wali hakim. Jadi satu-satunya yang mungkin adalah walinya wali apa? Wali hakim. Wali hakim itu adalah petugas negara. Kalau di kita sekarang ya petugas KUA, PPN, petugas pencatat nikah itu. Itu kalau di negara kita. Jadi wali hakim namanya. Nah, kalau wali hakim, maaf, kalau misalnya si bapak tetap nggak terima, bagaimana? Si bapak bisa mengajukan ke pengadilan agar anaknya dibatalkan pernikahannya, boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau bapak anaknya ngeyel nikah pakai wali hakim, tapi yang saya tahu KUA juga nggak ngelayani itu kalau bapaknya masih ada itu. Kecuali ada surat, biasanya dibuat surat-suratan itu. Seolah-olah bapaknya menyerahkan kepada KUA untuk menikahkan putrinya. Ya saya nggak tahu prakteknya saya bagaimana, saya nggak paham. Tapi kalau memang betul misalnya ketahuan anaknya ngeyel menikah
tanpa persetujuan sang wali, bapak kandungnya berhak mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan pernikahan anaknya. Jadi pernikahan itu bisa batal karena putusan hakim. Pernikahan itu bisa batal pertama karena ucapan talak seorang suami, yang kedua karena putusan hakim, yang ketiga karena ada pembatal seperti murtad misalnya. Itu. Nah, jadi tidak benar ucapan sebagian orang yang mengatakan bahwa pernikahan tidak menjadi batal hanya karena putusan hakim, sementara suami tidak pernah mengatakan talak. Kan di pengadilan agama kita itu kalau ada cerai gugat, kalau suami nggak datang kan gampang putusannya itu. Namanya cerai sepihak itu. Khulu, awalnya khulu, akhirnya diputus dengan fasah, dibatalkan oleh hakim. Itu keputusan hakim membatalkan pernikahan itu punya kekuatan hukum dalam Islam kepada konsekuensi batalnya pernikahan, sehingga itu sah secara hukum. Maka si anak tadi dipaksa untuk berpisah dengan suaminya. Itu kalau orang tuanya nggak terima dan nuntut ke pengadilan, bisa itu dikabulkan. Kalau pengadilan mengabulkan. Tapi biasanya di pengadilan melihat juga, nggak langsung mengabulkan juga. Kalau pilihan anaknya ini secara agama dan akhlak tidak patut ditolak, nah, si bapaknya ini nggak punya alasan selain dari nggak suka aja. Padahal mantunya ini secara agama bagus, secara akhlak bagus. Maka bisa saja pengadilan menolak, tidak mau menerima. Kenapa? Karena secara agama tidak patut diputus. Kecuali, mohon maaf, alasan dari si bapak bisa dibenarkan. Secara agama mantunya ini misalnya nggak bagus, secara akhlak juga nggak bagus, dan sangat berbahaya kalau pernikahannya dibatalkan. Nah, baru bisa dikabulkan oleh pengadilan biasanya begitu. Nah, nanti pengadilan juga tidak langsung ujuk-ujuk macegak lima betul tiba-tiba menerima gitu aja. Nah, itu seperti itu. Termasuk juga diantaranya misalnya si bapak sudah punya kandidat, si anak perempuan juga sudah punya kandidat, sama-sama punya kandidat nih. Kalau gitu bagaimana? Si bapak kekeh dengan pilihannya, si anak kekeh dengan pilihannya, anak perempuan. Ini saya ngomong dalam mazhab Syafi'i ya, nanti belum mazhab yang lain. Maka kalau di fikih mazhab Syafi'i diadu itu lebih berkualitas mana, kandidatnya bapak apa kandidatnya si anak. Diadu. Kalau kandidat si bapak lebih unggul daripada kandidat si anak perempuan itu, maka si anak perempuan wajib nurut sama bapaknya. Kalau dia gadis ya, saya ulang ini kalau gadis ya. Kalau janda nggak masuk teori ini. Kalau janda nggak masuk. Ini gadis ceritanya. Saya ulang ini untuk gadis dalam mazhab Syafi'i. Kalau kandidat bapak lebih unggul, si gadis wajib nurut sama bapaknya. Kalau dia ngeyel nikah sama pilihannya, si bapak berhak mengajukan ke pengadilan untuk dibatalkan pernikahannya. Itu satu. Nah, tapi kalau kandidat si anak lebih unggul daripada kandidat bapaknya, maka si bapak dalam hal ini tidak ada alasan untuk melarang putrinya untuk menikah. Bahkan andaikan si bapak tetap tidak merestui, dia bisa menikah melalui wali hakim tadi. Dan prinsipnya si bapak walaupun dia punya hak untuk mengajukan pada hakim untuk dibatalkan, tapi itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada alasan syar'i untuk membenarkan hal itu. Itu seperti itu. Jadi kalau menurut teori harusnya si bapak ya mengakui pilihan anaknya lebih unggul dan harus mengiyakan itu. Itu kalau pakai teori dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi nggak begitu. Kalau dalam mazhab Hanafi yang dimenangkan adalah si anak perempuannya. Kalau dia sudah rusdah, kalau dia sudah dewasa ya, sudah ngerti, walaupun dia masih gadis. Jadi termasuk tidak boleh dalam mazhab Hanafi itu kawin paksa, tidak boleh. Kalau dalam mazhab Hanafi. Jika kalau sang anak tidak mau, karena memang nggak cinta misalnya, apalagi secara pertimbangan agama dan akhlak bagus, si calon mantu walaupun mertuanya nggak setuju. Kalau si misalnya si mertua ini memaksakan untuk menikah sama pilihan orang tuanya misalnya, itu tetap tidak bisa dibenarkan. Makanya yang dibenarkan dalam mazhab Hanafi itu si wanitanya dalam hal ini. Si ayah tidak punya hak untuk memaksa, tidak punya hak ijbar walaupun dia gadis, asal wanita itu sudah dewasa ya.
Dewasa tidak hanya umur ya, tapi dewasa dalam pengertian pemikiran dan mental. Dia sudah dewasa. Itu seperti itu. Karena ada orang itu walaupun umurnya banyak tapi belum dewasa itu ya banyak juga. Jadi yang pertama al-ab, bapak. Yang kedua summal jaddu abul ab, kemudian kakek. Maksudnya bapaknya bapak. Dua ini punya hak ijbar ya. Jadi kalau bapak kandung tidak ada, larinya ke kakek. Kakek dari jalur bapak, bapaknya bapak berarti. Ini masih punya hak memaksa juga. Hak memaksa kepada cucu gadisnya tadi. Cucu gadisnya dia punya hak untuk memaksa. Hak ijbar namanya. Nah, kedua orang ini namanya wali mujbir. Wali yang punya hak untuk memaksa anaknya untuk menikah sesuai dengan apa yang dimaui oleh walinya. Kalau anaknya itu masih gadis. Kalau masih gadis begitu. Tapi ini tidak berlaku untuk siapa tadi? Janda. Jadi untuk randa apa rondo itu tidak berlaku itu. Nah, terus kemudian summal akhu lil ab wal kemudian saudara kandung laki-laki ya. Itu yang punya hak menjadi wali. Setelah bapak dan kakek, kalau keduanya enggak ada, yang berhak adalah saudara kandung. Kalau ada saudara kandung itu lebih baik. Summal akhu lil ab, kemudian saudara kandung sebapak. Summa ibnul akhi lil ab wal kemudian anaknya saudara lelaki yang sekandung, berarti keponakan dari jalur saudara lelaki yang sekandung. Itu yang berhak juga. Kemudian summa ibnul akhi lil ab, kemudian anak saudara lelaki seayah, berarti keponakan dari saudara lelaki yang seayah, yang bukan sekandung berarti. Summal ammu, baru kemudian paman. Yang sering terjadi apa? Nah, yang sering terjadi ke paman dulu ya. Padahal yang betul ke saudara dulu sebenarnya. Tapi nggak salah, secara hukum nggak salah. Secara hukum tetap sah pernikahannya, maksud saya gitu. Nah, tapi kalau kita bicara hierarkinya, itu idealnya dari bapak dan kakek tadi, kalau keduanya nggak ada, larinya ke saudara kandung dulu, saudara laki-laki. Terus kalau saudara kandung nggak ada, saudara yang seayah. Kalau nggak ada, berarti keponakan dari saudara laki-laki sekandung. Yang kalau nggak ada, berarti keponakan laki-laki dari saudara lelaki seayah. Itu. Nah, setelah itu baru paman, setelah itu paman dari jalur bapak. Ini terserah mau Pak D, mau Pak Lek terserah. Baru paman kemudian. Summa bnuhu, kemudian anaknya paman, sepupu laki-laki dari paman dari jalur bapak. Jadi anaknya paman dari jalur bapak, sepupu laki-laki. Kalau orang Jawa bilang pancerwali. Pancerwali itu sepupu yang bisa menikah dengan si wanita, tapi dia bisa jadi walinya juga. Nah, itu urutannya begitu. Jadi paman itu yang kesekian sebenarnya, tapi yang sering terjadi di masyarakat mesti paman dulu biasanya. Padahal paman itu urutannya yang kesekian. Yang betul saudara kandung dulu sebenarnya, dicari itu. Lanjut. Ala hadza tertib, atas tertib ini, fa idza uddimat al-asabatu fal maulal mu'tiq. Kalau jalur asobat tadi enggak ketemu, enggak ada, maka tuan yang pernah memerdekakan budak itu yang bisa menjadi walinya. Summa asobatu, kemudian baru asobahnya. Summal hakim, kalau enggak ada juga kemudian al-hakim. Baru kemudian hakim itu ya negara, pemerintah berarti. Wali hakim, kalau enggak ada baru wali hakim. Jadi enggak ujuk-ujuk wali hakim gitu. Tapi harus menggunakan urutan perwalian tadi. Kalau enggak ada semua, wis ngono kabeh wis entek, enggak punya wali, maka hakim menjadi walinya. Apa contohnya Ustadz? Ya nun sewu, anak yang enggak jelas siapa bapaknya, siapa ibunya karena sebatang kara ditemukan di kardus misalnya. Enggak tahu siapa bapaknya, ya sebatang kara. Ini siapa walinya ini?
Nggak ada, karena nggak ada walinya siapa? Berarti wali hakim. Nah, wali hakim berarti negara nanti yang menjadi walinya itu. Itu seperti itu. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan ayusorriha terang-terangan bi khidbatin mu'taddatin, melamar secara terang-terangan wanita yang sedang dalam masa iddah. Kalau ada wanita ditinggal mati suaminya, kan masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil sampai melahirkan. Selama dalam masa iddah itu tidak boleh secara terang-terangan seorang lelaki melamarnya. Tidak boleh. Kalau melamar terang-terangan tidak boleh. Wa yajuzu ayu'radhalaha wa ayu'arridhalaha. Tapi boleh melamarnya secara sindiran, boleh. Jadi kalau maaf ya, jenengan naksir janda sebelah misalnya gitu. Janda rondo teles. Rondo teles. Nah, dia dalam masa iddah masih berkabung. Saya ulang, 4 bulan 10 hari. Kecuali dia hamil sampai melahirkan. Selama dia dalam masa iddah, tidak boleh terang-terangan ngomong ke wanita itu, "Dek, rapi mbak aku ya." Tidak boleh. Tapi kalau pakai bahasa sindiran boleh. Ngomong ke anaknya misalnya. Tapi ngomongnya kenceng. "Saya juga mau jadi bapak kamu." Ngomongnya kenceng. Boleh, tidak apa-apa kalau begitu. Jadi tidak ngomong terang-terangan. Atau kalau kita rujuk pada surah Al-Baqarah ayat 234, boleh juga ngomong tapi dirahasiakan. Misalnya ngomong ke temennya, "Aku naksir rondo kui. Kalau bisa kamu kawal ya, jangan sampai ada orang lain yang ngelamar dia. Kalau ada yang ngelamar, usahakan jangan sampai dengan orang lain bersama saya lah," gitu. Tapi nggak ngomong ke dia, tapi ngomong secara rahasia dengan seseorang yang dipercaya untuk menjaga sang janda tadi misalnya. Itu boleh kalau di Al-Baqarah ayat 234 itu. Pokoknya nggak boleh terang-terangan dalam masa iddah. Tapi ini janda mati ya. Kalau janda hidup jangan coba-coba. Sindiran pun tidak boleh kalau janda hidup. Karena kalau janda hidup itu ada 3 macam ya. Ada tolak raj'i, ada tolak bain sughra, ada tolak bain kubra. Kalau tolak raj'i ini status talaknya masih 1 atau 2. Ini statusnya masih istri suami itu sebenarnya selama dalam masa iddah. Karena sewaktu-waktu sang suami bisa rujuk tanpa akad nikah baru. Itu begitu. Nah, sementara kalau tolak bain sughra itu biasanya khulu, istri cerai gugat, dikabulkan gugatannya, putusannya biasanya tolak bain sughra. Ini walaupun tidak bisa rujuk, tapi sewaktu-waktu kalau masih dalam masa iddah ya, sewaktu-waktu suami bisa kembali sebagai suami bagi si istri itu, tapi dengan akad nikah baru. Walaupun dalam masa iddah masih. Kenapa? Karena ini suami yang sebelumnya memang. Tapi dia nggak bisa rujuk tiba-tiba, nggak bisa. Kenapa? Karena tolak bain sughra itu tidak bisa rujuk. Yang bisa adalah akad nikah baru, walaupun si istri masih dalam masa iddah. Suami yang ditalak bain sughra oleh pengadilan itu. Nah, ini berbeda dengan laki-laki lain. Kalau laki-laki lain belum boleh masuk itu sampai masa iddahnya habis. Baru si istri ini melepas dirinya ke pasar bebas. Silakan yang mau melamar saya. Kalau belum masa iddah belum habis belum boleh. Berapa masa iddahnya? 3 kali masa suci. Pendapat lain 3 kali masa haid. Kalau mazhab Syafi'i 3 kali masa suci. Dan kalau untuk menopause 3 bulan. Kalau yang menopause itu seperti itu. Nah, terus kemudian kalau yang bersangkutan misalnya tolak bain kubro, kalau tolak bain kubro kan memang sudah talak 3 dan tidak bisa rujuk lagi itu. Bahkan tidak bisa nikah lagi kecuali si istri ini menikah dulu sama laki-laki lain, terus disenggama oleh suami yang kedua, diceraikan oleh suami yang kedua, habis masa iddahnya baru dia bisa kembali ke suami yang sebelumnya. Kalau ini ada diskusinya sih, cuman yang sependek yang saya pahami, yang boleh melamar dengan menggunakan sindiran tadi itu yang talak mati. Kalau talak hidup, pertama kedua tidak boleh itu. Kalau yang terakhir tadi ada diskusinya, cuman sepatutnya lah tidak dilakukan dulu lah sampai betul-betul habis masa iddahnya, karena bagaimanapun juga suaminya masih ada soalnya. Itu seperti itu.
Walaupun sudah tolak bain kubro ya, sudah nggak bisa lagi kembali sebagai suami istri kecuali dengan cara yang tadi itu. Itu seperti itu. Jadi yang pasti ini berlaku Al-Baqarah 234 itu ketentuannya untuk tolak mati. Jadi suaminya mati memang meninggal itu. Wa yankihaha ba'da qidha'i iddatiha, dan boleh baru menikahinya setelah habis masa iddahnya. Wan nisa, dan adapun wanita itu ala dzurbaini ada dua macam. Sayyibatun, pertama janda wa abka, sayyibatin janda wa abkarin, dan perawan. Fal bikru yajuzu lil ab wal jad ijbaruha ala nikah. Untuk wanita yang masih perawan, bapak dan kakek dari jalur bapak itu boleh memaksanya menikah. Sementara wasaibu, sementara janda, la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Tidak boleh memaksa untuk menikahkannya kecuali setelah balighnya dan izinnya. Artinya wali tidak punya hak ijbar memaksa janda yang sudah menikah tadi itu. Tidak berhak memaksa janda untuk menikah menurut pilihan si bapak atau si kakek dari jalur bapak tadi itu. Saya ulang, itu dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab Hanafi nanti beda lagi, karena dalam hal ini tidak boleh ada istilah kawin paksa yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo Pak Haji. Iya monggo Pak Haji. Masalah gadis berbohong, keluarganya ini meninggal semua. Okay. Jarang melaksanakan pernikahannya itu. Bagaimana hukumnya? Yang kedua, kakek apakah bisa jadi saksi untuk cucunya? Baik. Yang pertama, ada seorang gadis bohong, katanya keluarganya udah nggak ada gitu ya. Akhirnya nikah pakai wali hakim gitu ya. Ya, kalau menggunakan pendekatan yang pertama tadi, di mana selagi masih ada bapak maka tidak boleh wali yang lain menikahkan sebenarnya. Kecuali dengan izin walinya, maka bisa tidak sah pernikahannya itu sebenarnya. Karena masih ada walinya kan? Masih ada walinya. Apalagi tadi dikatakan bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya kecuali dengan izin walinya. Kalau tanpa ada izin dari walinya, maka bisa menjadi presiden buruk yang disebut dengan azaniyah tadi itu sebenarnya. Maka kalau pakai pendekatan tadi itu tidak boleh Pak Haji sebenarnya. Itu dulu ya. Namun kalau ada udzur syar'i, jadi dia berkata begitu karena tidak mungkin bapaknya merestui misalnya. Tapi harusnya jangan bohong juga sih sebenarnya itu. Ngapain bohong segala sih itu? Oh kadur. Oh gitu. Ya, kalau pakai disiplin mazhab Syafi'i sebenarnya bermasalah itu. Bermasalah. Tapi kalau kita menggunakan pendapat yang lain, intinya sih satu sebenarnya, bahwa setiap orang itu harus menikah. Maka bagaimanapun caranya, termasuk menggunakan wali hakim, sah juga pernikahannya. Kalau pakai pendapat yang meringankan itu boleh juga sih sebenarnya. Cuman ya tadi pasti bermasalah itu karena tidak melalui wali yang sebenarnya kan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Oh, cuma tadi. Kalau saksi tidak apa-apa, Pak. Kalau saksi tidak apa-apa. Kalau saksi tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Monggo yang lain silakan. Ya monggo, Pak. Kalau anak angkat wali nikahnya orang tua angkat atau orang tua ayah kandung? Bagus. Prinsipnya walinya adalah orang tua kandung, bukan ayah angkat. Ayah angkat bisa menjadi wali tapi sebagai wakil dari bapak kandung. Caranya si bapak kandung ngomong ke bapak angkatnya, tolong nikahkan putri kandung saya dengan laki-laki yang bernama ini dengan mahar sekian-sekian. Maka nanti bapak angkatnya bisa menikahkan. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu, mantunya tadi itu, dengan
putri angkat saya yang bernama ini, binti ini, dengan wali bapaknya yang telah pasrah kepada saya untuk menjadi wakilnya gitu. Dengan mahar tersebut, dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai misalnya. Itu boleh, tidak apa-apa. Jadi bapak angkat masih bisa menikahkan anak angkatnya. Tapi bukan sebagai wali bapak kandung, tapi sebagai wali yang menjadi wakil dari bapak kandung. Jadi wali yang mewakili bapak kandung, boleh, tidak apa-apa. Bapak kandungnya ngomong nanti ke bapak angkatnya itu, tolong nikahkan putri saya dengan laki-laki yang bernama ini. Ya, itu boleh nanti seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih. Monggo Pak DKM. Terkait dengan wali tadi, apakah ada ketentuan umurnya? Salah satunya tadi kita sampaikan kan sering menggunakan pamannya, karena kalau kakaknya atau adiknya meninggal dunia masih kecil atau Caranya gampang. Ngeten carane. Kalau misalnya saudara kandungnya masih terlalu muda, pekewuh sama pamannya, caranya gampang, ngomong ke adiknya, "Dek, izin ya, paman yang jadi atau Pak D atau Pak D yang jadi wali ya," gitu. Jadi ngomong ke walinya itu. Nah, nanti kalau wali iya tidak apa-apa, silakan aja. Nah, berarti diizinkan oleh wali akrab untuk menikah dengan wali yang lebih jauh dalam hal ini. Tidak ada masalah. Sebenarnya nggak wajib juga sih, urutan tuh nggak wajib, walaupun ada yang membuat satu kaidah. Kalau di Shahih Fiqih Sunnah itu ada kaidah begini, bahwa selagi masih ada wali yang paling dekat, tidak boleh menggunakan wali yang lebih jauh. Itu kaidah yang dipakai dalam Shahih Fiqih Sunnah yang saya tahu. Tapi tidak semua ulama sepakat dengan kaidah itu, karena sependek yang saya pahami, kalau sudah bapak kandung sama kakek dari jalur bapak kandung itu sudah tidak ada, maksudnya bapaknya bapak tadi ya, itu sudah tidak ada. Selanjutnya wali itu milih aja sih sebenarnya, itu milih aja. Cuman di fikih mazhab Syafi'i, urutan yang terdekat namanya wali akrab, itu adalah saudara kandung. Nah, etikanya, saya nggak ngomong hukumnya, etikanya ngomong ke saudara aja. Mas, sampean kan masku, tapi kan sampean terlalu muda. Aku pengen yang jadi wali itu om aja, enggak apa-apa Mas ya. Iya deh, enggak apa-apa. Ya sudah, walinya adalah omnya itu. Biar ada unggah-ungguhnya lah, itu seperti itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Nggih, monggo Pak Haji. Monggo Pak Haji, monggo. Nggih. 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 Saya ini pas gitu kan buang angin. Nggih. Apakah bisa untuk diganti dengan tayamum kalau tempat itu jauh? Baik. Kalau konteksnya Masjid Al-Muhajirin ini Pak Haji, yang notabene tempat wudhu di samping itu Pak Haji. Nggih. Kalau Pak Haji misalnya nun sewu nggih, khutbah kedua, khatib udah mulai doa ini. Tiba-tiba kita makduk gitu ya, kentut. Apakah boleh ganti dengan tayamum? Tidak boleh Pak Haji. Karena masih mudah kita untuk mendapatkan air. Caranya bagaimana? Ya udah Pak Haji keluar aja. Wudu, berarti nanti Pak Haji memang enggak di soft depan, mungkin di soft belakang ngikut jamaah, karena menurut saya Pak Haji batal dalam hal ini. Jadi tayamum itu kalau kita terhalang menggunakan air. Nah, ini air masih ada Pak Haji. Jadi sependek yang saya pahami tidak diperkenankan, kecuali barangkali ya, kalau kita berada di masjid yang besar seperti Masjidil Haram. Masjidil Haram aja sekarang tempat wudhu di tiang-tiangnya juga ada. Beberapa malah diberi botol spray kan untuk bisa wudhu dengan cara-cara yang mudah lah. Tapi taruhlah misalnya di masjid yang luas, taruhlah kita tidak membawa peralatan itu dan masyaqqat, sulit untuk menjangkau kamar kecil yang dimaksud atau tempat wudhu yang dimaksud karena faktor usia, faktor kendala dan macam-macam, maka insya Allah kalau yang modelnya begitu sih insya Allah untuk tayamum tidak ada masalah. Namun kalau masih sekiranya memungkinkan untuk mengambil air dan itu tidak ada unsur masyaqqatnya, maka itu sepatutnya jangan tayamum tapi wudu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Ada lagi yang lain mungkin silakan.
Jelas semua atau tidak jelas semua? Ya sudah, kalau nggak ada, saya mau terangkan dulu secara umum gini ya. Sebenarnya diskusi tentang kenapa tadi ada keringanan soal wali dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki juga ada diskusi tentang keringanan terkait dengan saksi misalnya. Karena hadis yang kita baca tadi itu oleh para ulama diperselisihkan kesahihannya. Bahkan banyak ulama yang mengatakan hadis itu terputus, mungqati'. Kalau mungqati' berarti dhaif, lemah. Karena hadisnya lemah, maka tidak semua ulama sepakat dengan teks atau hadis itu. Nah, sehingga kemudian tadi saya katakan dalam madhab Syafi'i hadis itu diterima karena dianggap hadis ini penguatnya banyak. Hadis yang lemah kalau jalur periwayatannya banyak itu bisa menjadi hasan li ghairihi. Makanya madhab Syafi'i termasuk yang memegang hadis ini dengan sangat kuat. Bahwa nggak ada wali batal, nggak ada saksi batal. Nah, ini berbeda dengan madhab Maliki, dengan madhab Hanafi juga. Kalau madhab Hanafi memandang keberadaan wali bukan syarat sah, tapi syarat sempurna. Nah, demikian juga dalam madhab Maliki, keberadaan saksi itu bukan syarat sah, tapi syarat sempurna saja. Sehingga kalaupun misalnya ada pernikahan tanpa wali dalam madhab Hanafi, sah tapi tidak sempurna. Termasuk dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Maliki, pernikahan tanpa saksi hanya menggunakan wali itu sah tapi tidak sempurna dalam hal ini. Maka pertanyaan Pak Haji yang pertama tadi, kalau agak disiplin dengan madhab Syafi'i memang bermasalah pernikahan itu. Tapi kalau menggunakan pendekatan madhab Hanafi, menggunakan pendekatan madhab-madhab yang lain atau pendapat ulama yang meringankan dalam hal ini, tetap sah pernikahannya. Karena kata para ulama, seseorang tetap harus menikah walaupun dengan menggunakan wali hakim dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.